Mau salah, running down the wing. Muda dan berbahaya, berisi bukan berisik. Selamat datang di DPI Muda Pribadi. Heboh banget gua. Heboh sendiri. Gimik udah gue Zal, jangan kayak gitu, Zal. Hah? Jangan kayak gitu. Nggak boleh sekarang ya? Kena sanksi pertandingan nanti. Ouch. Tahan nanti. Provokasi soalnya. Lihat komdis dah. Lihat komdis jangan. Nggak boleh gini. Oke. Welcome back guys di DPI Muda barengan sama gue Dazov, ada Faye, ada Rizal Palevi dan tamu kita DPI Muda yang fans Itali. Unik ya? Unik. Muda banget kayaknya ya. Ada Abel. Halo semua. Yoi. Apa kabar Abel? Baik. Yo, ini lu fans Itali serius? Bener kan, fans Itali. Bukan Why? Titan. Tim favorit lu apa? Hah? Inter Milan. Why-nya tuh kenapa why-nya? Milihnya tadi. Sebenarnya lebih tepatnya karena dicekokin tante sih dulu. Jadi langsung. Tante? Iya tante. Tenang, ini bukan tante yang gimana-gimana ya. Oh iya, oke. Emang dari awal udah cekok sepak bola Itali, jadi ya udah kesananya Itali terus. Asik. Bagus ini. Jarang-jarang loh. Jarang. Tapi ketahuan pasti Lu kayaknya masih Gen Z kan? Iya masih Gen Z kok. Masih Gen Z kan? Dia di atas gue deh kayaknya. Masih ketahuan lah. Enggak, dia kayak Gen Z, harusnya dia ini millennials dong. Dia di atas gue kan? Iya. Millennials ya. Ya cocok lah berarti. Bisa. Nggak cocok nanti, kita tukar aja ya. Oke, habis ini. Mantap tuh fans Itali. Keren. Mantap, jarang-jarang lah ada fans Itali. Tapi kita nggak ngebahas Itali dulu ya. Dan juga Serie A kita akan ngebahas. Ini dia. Yoi. Apa tuh? Apa? Liverpool yang semakin menjaga jarak sama Arsenal yang kayaknya nggak mau juara ya. 11 poin, ya menyisakan 12 laga gitu kan. Dimana Liverpool kayaknya peluang untuk menjuarai Premier League semakin tinggi, ditambah dengan Mo Salah yang peluang untuk lagi-lagi meraih Golden Boot semakin tinggi juga. 25 gol ya? 25 gol, jarak sama peringkat duanya ada Erling Haaland dan juga Isak yang 19 gol. Tapi kita kalau kita ngebahas soal juara atau title race kan udah sering lah dibahas deh. Kita ngebahas dulu soal title yang meraih Golden Boot nih di musim ini. Ada Erling Haaland tadi, ada Mohamed Salah, Alexander Isak, di mana ya ini Top 3 ya. Top 3. Ada Chris Wood juga loh tuh. Ada Chris Wood, ada Mbeumo. Kita bahas dulu satu persatu dari Erling Haaland. Di mana Premier League dan juga Erling Haaland ini kan dia kan udah record breaker ya. Di mana musim perdana dia udah berapa? 34 waktu itu. 36 ya. 36 dari 35 laga kan. Dan ya dari musim kemarin dan musim ini bukan musim terbaiknya Haaland karena dia musim terbaiknya emang di musim pertamanya dia gitu kan. Ngelihat Haaland yang semakin kesini semakin menurun. Apa faktornya? Apakah karena emang Rodri yang hilang, terus KDB yang sampai sekarang belum menemukan performa terbaiknya semenjak dia sering cedera gitu. Apa sebenarnya? Ya kalau gue bilang bahkan di musim terburuknya City lu masih ngeliat Haaland musim ini 19 gol cuy. Jadi itu harus dikatakan dia sebenarnya kalau dari segi ketajaman masih tajam banget striker ini. Gue bilang salah satu pemain yang sangat bisa diandalkan untuk urusan mencetak gol. Tapi ya emang City-nya musim ini kan semuanya lagi menurun. Ditambah faktor nggak ada Rodri itu benar-benar berdampak besar banget ke mereka. Tapi gue ngeliat di musim terburuk ini masih 19 gol. Dan musim lalu pun juga lebih dari 20 gol ya. Dia lebih dari itu, 26 gol. Kemarin Haaland ya? Lalu 26 gol dia musim lalu, musim pertamanya 30 gol lebih, dan gue rasa dia masih salah satu striker terbaik di Premier League dan bahkan di Eropa gue bilang dia masih yang terbaik. Cuma salah negara aja. Sayangnya Norway kan dia. Padahal kalau selain itu ini striker yang serem banget menurut gue. Tapi ya City lagi buruk emang secara keseluruhan musim ini. Jadi susah ya kalau dia bakal dapat gelar-gelar dari negaranya ya. Boro-boro. Tergantung loh. Tapi Norway kan golden generation juga. Kita nggak tahu lah nanti ke depannya gimana. Tapi yang perlu kita amati nih statistiknya Haaland ini. Ini gol-gol dia tuh sebenarnya banyak datang di periode bulan Agustus sampai dengan September sebenarnya. Dia kan sempat cetak 10 gol kan di situ kan. Lawan Chelsea dia 1 gol, lawan Ipswich sama West Ham dia hat-trick, lawan Brentford dia 2 gol, lawan Arsenal 1 gol, itu udah 10 gol sendiri. Nah, masuk ke pertandingan-pertandingan selanjutnya itu baru 5 pertandingan. Masuk ke sekarang mungkin udah ada 20 pertandingan, dia baru cuma nyetak 9 gol. Tapi kan faktornya banyak kan sebenarnya karena kan mulai masuk ke periode September itu kan badai cedera mulai kan menimpa Manchester City. Ya salah satu faktornya sebenarnya badai cedera dari City yang membuat sebenarnya Erling Haaland nggak bisa perform. Tapi kalau ngeliat dari statistik lainnya, shot on goal dia itu nggak beda jauh sebenarnya sama Salah. Jadi sebenarnya pemain ini memang sebenarnya tidak ada penurunan, tapi memang supporting line untuk seorang Erling Haaland yang membuat Erling Haaland tidak sementereng 1 musim atau 2 musim sebelumnya. Berarti bisa dibilang menurut lu Erling Haaland ini mengandalkan orang-orang yang support dia. Oh jelas lah. Lu striker nih, lu main bersebelas. Kalau lu di depan sendirian, bolanya siapa yang nganterin? Masa dijemput bola? Capek. Iya, pantas dia Marmus datang nih musim ini. Iya, makanya ada Marmus, makanya ada pemain lain. Iya, kalau gue sih sama tadi menyambung dari poinnya si Rizal. Haaland tuh emang monster.
Gue udah bisa lihat dia bahkan dari sejak zaman gue tahu dari dia main di timnas U19 Norway, dia cetak 9 gol. 9 gol satu tuh game ya. Itu kan gue bilang wah ini monster sih. Ini apalagi kan dari Red Bull Salzburg terus dia sempat pindah ke Dortmund. Wah ini emang prospek nih, siapa yang akan dapat? Akhirnya Manchester City. Cuman kalau gua melihatnya, ya betul, satu faktor cedera, dua ketiadaan Rodri dan pemain tengah yang mensupport dia sih itu memang kelihatan banget sih. Haaland jadinya kayak terisolasi di depan, dia jadi nggak bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Padahal kita tahu kan dia adalah seorang finisher yang kalau sekali dapat bola yang enak dikit tuh udah pasti gol lah kalau dia yang megang gitu. Jadi ya, dan juga satu faktor cedera yang kemarin pun lawan Liverpool dia nggak main, itu juga jadi salah satu faktor juga bahwa Haaland memang agak kurang perform musim ini, tapi bukan berarti dia ada istilah jelek gitu. Dia masih bagus, masih on track menurut gua. Tapi memang dia untuk saat ini memang agak menurun, tapi masih on track jadi top scorer sih menurut gua. Dan yang menariknya tadi Fai nyebutin lawan Chelsea, lawan Ipswich, lawan West Ham, lawan Brentford, lawan Arsenal, itu game-game yang mencetak gol. Tapi harus diingat di mana game Rodri cedera. Lawan Arsenal ya. Tepat banget tuh 5 game itu dia lagi bagus-bagusnya ngegolin terus, tapi ketika Rodrinya udah hilang, dia juga hilang juga dari segi ketajaman yang enggak setajam yang kayak di periode itu. Berarti bisa dikatakan jumlah gol dari 5 game pertama 10, selanjutnya game pekan sekarang cuma nambah 9 gol. Jadi lebih banyak gol dari 5 pekan pertama yang ketika waktu itu ada si Rodri. Jadi faktor nggak ada Rodri ini emang berdampaknya bukan cuma ke Haaland doang, tapi sampai ke satu tim. Makanya gue selalu bilang ini sama kayak waktu Liverpool kehilangan Van Dijk, berasanya ke keseluruhan dan itu langsung berdampak ke performa Haaland juga pasti. Dan KDB itu hamstringnya kayaknya udah mulai tipis banget itu emang sesuai kata dokternya. Emang ini pemain yang gue sangat sedih sih kemarin nonton di lawan Liverpool. Wah gila KDB udah jadi begini ya, tapi harus disambut sih karena dulu ini pemain selalu meneror Liverpool kan, si KDB ini bertahun-tahun serem banget pokoknya City ini. Udah habis bro tuh KDB. Kalau ngeliat performanya sih ya harusnya bisa dikatakan kayak begitulah. Dan gue sedih loh, jujur gue sedih ngeliat dia kayak begitu. Sedih karena udah gak ada pemain yang kayak gitu lagi sekarang. Iya sih. Iya. Gue harus bilang elite ini level pemain. Elite level untuk di attacking midfield udah gak ada sekarang. Sangat-sangat makanya elite. Kayak sedih lah makanya. Tapi ya itulah nanti kita ngeliat striker monster nantinya yang bisa nyari bola sendiri. Salah satunya ya Haaland. Iya sih. Ditambah kalau menurut gue datangnya Marmus di musim ini emang salah satu hal yang bisa menambah daya saing City untuk mencetak gol sih ya kan. Dimana beda tipe striker gitu. Dan terbukti baru udah langsung 3 gol kan Marmus kan. Hat-trick langsung. Dan Haaland termasuk yang benefit juga kalau punya pemain yang kayak begitu kan. Zaman kayak Alvarez kan begitu juga kan. Dan diharapkan si Marmus yang bisa gantiin peran Alvarez. Dia bisa mantulin bola. Ya, tandem yang bagus lah buat Erling Haaland buat di Marmus ini. Oke, selain ada Erling Haaland, ada juga Alexander Isak yang kemarin juga mencetak rekor ya, pemain yang mencetak 50 gol dalam pertandingan tercepat, yaitu 76 pertandingan kemarin ya. Di bawah Fernando Torres dan juga Mohamed Salah dengan 72 kalau nggak salah. Tipis lah, beda dikit. Kalau ngeliat Alexander Isak, apa faktor utama yang bikin dia tuh semakin kesini semakin mateng gitu? Dan ini sebelum gue jawab diledekin sama Mas Firsi kemarin. Striker Arsenal rasanya. Soalnya fans Arsenal udah ngerasa kok lu striker lu ngerasa Isak sih kayak selalu dianggap lu udah jadi pemain Arsenal. Padahal kan masih di situ kan. Masih di Newcastle, tapi bagi fans Arsenal nih striker mereka gitu. Jadi menurut gue cukup lucu sih ngeliat komen-komen sekarang supporter-supporter. Bukannya mau di switch sama Darwin Nunes ya? Wow. Untung dong. Untung. Tapi ya gue salah satu yang penikmat Isak banget sih ya. Dari awal dia datang ini benar-benar striker yang menurut gue Newcastle pinter banget ngedatengin dia, harganya nggak nyampe 60-70 juta loh waktu itu datengin, dan gue rasa ini salah satu pembelian tersukses Newcastle di era kepemilikan baru mereka. Dan gue bilang kayaknya udah tinggal ngitung hari aja sih sampai dia berubah seragam ya dari Newcastle. Mungkin musim depan udah waktunya bagi dia untuk dapat tim yang lebih bagus lagi gitu. Tergantung tapi kalau itu. Apanya tuh? Tergantung dari objektifnya Newcastle musim depan kayak gimana. Bisa jadi. Gue melihat malah Newcastle bisa jadi the next City di musim depan. Kalau misalnya dia dapat Champions, kayaknya bakal ada transfer besar-besaran yang dilakukan sama Newcastle. Jadi untuk kepindahan dari Alexander Isak musim depan tergantung dari objektif dari Newcastle itu sendiri. Bagaimana dia menatap musim depan ataupun 5 musim ke depan. Karena pastinya udah ada plan dari board of director dari Newcastle seperti apa. Kuncinya di situ. Gimana nantinya bisa meyakinkan seorang Alexander Isak, karena sebenarnya kalau dijual sekarang pun ini harganya pasti akan fantastis. Di atas 100 juta. Fix juta sih. Kasih komplit striker udah jelas lah maksudnya, dia bisa tarik mundur pemain, dia bisa buka ruang buat wing kiri dan juga wing kanannya Newcastle. Betul. Dia juga bisa jadi pemantul yang baik. Ini striker emang komplit, punya kecepatan pula, heading tinggi dia tuh. Kalau mau disebutin semua kayaknya semua semua atribut untuk striker tuh ada di dia. Komplit. Paling kurangnya satu, gue kemarin agak sedikit mempertanyakan postur.
Karena kan agak sedikit Kurus tipis lah, lah, ya, bisa ya, ya. dibilang ya dibanding Light dengan badan. Haaland, dibanding dengan Gyökeres compatriotnya di Swedia. Tapi dia punya gaya main sendiri yang ternyata bisa mengobrak-abrik pertahanan lawan. Itu yang membuat gue percaya banget Alexander Isak kalau misalnya dijual tahun depan di atas 100 juta. Ya. Tapi lu sendiri prefer dia stay di Newcastle? Gue pengen lihat ada monster baru di Premier League dan itu ada di Newcastle sebenarnya. Dia punya kekuatan finansial, dia juga sekarang kedalaman squadnya juga lumayan bagus. Newcastle bisa jadi salah satu contender di musim depan kalau misalnya dia beli pemain-pemain yang tepat, apalagi di lini belakang. Kita tahu Newcastle kelopas di lini belakang, Fabian Schär dan lain-lain, dan Burn kayaknya udah cukup usang deh untuk dari segi usia, jadi memang harus digantikan. Kalau dia bisa nemu center back yang bagus untuk nemenin Sven Botman, ini bahaya Newcastle musim depan. The next Alan Shearer bukan? Bisa Kejauhan, jadi, bro. bisa Kejauhan. jadi, tapi jauh banget sih. Alan Shearer dari Blackburn juga udah oke. Rekornya susah itu dipecahin itu. Tapi kalau si Abel, lu ngeliat Isak, Wah, gua sih kalau ngeliat Isak ini mengingatkan gue sama pemain di klub favorit gue, Marcus Thuram. Marcus Thuram. Jauh ah. Kenapa? Jauh. Gini, kenapa? Karena gue melihat tadi atribut Alexander Isak, dia itu bukan cuma sebagai goal scorer doang, tapi dia juga bisa menjadi assistant untuk para kalau itu ya. pemain Newcastle, dan dia juga kayaknya juga cukup baik dalam hal dribbling. Dan gue juga melihatnya Isak ini benar-benar tipikal striker modern yang lagi dibutuhin klub-klub Eropa saat ini sih. Jadi dengan gak cuma segera sebagai pencetak gol, tapi juga bisa memberi assist buat pemainnya, buat gue tuh udah nilai plus banget. Makanya gue teringat dengan Marcus Thuram klub tadi, disamakan lah gitu. Ya mungkin bisa gue bilang poin plusnya juga Alexander Isak masih lebih muda daripada Marcus Thuram itu juga, dan dia masih akan terus berkembang, skillnya masih akan terus naik lah ya. Dan kalau misalkan dia bisa konsisten gini terus, ya bukan tidak mungkin dia akan segera menarik perhatian klub-klub besar. Dan juga betul poinnya si Bang V tadi, kalau tergantung objektif Newcastle apa, dia akan stay atau enggak. Gua rasa dia akan benar-benar jadi pilar penting buat Newcastle. kalau ditukar misalkan berandai-andai Marcus Thuram ke Newcastle, Isak ke Inter, lu ambil gak? Oh, ambil dong. Secara usia kan jauh lebih muda. Iya, ambil. Tapi sayang Internya miskin. Iya. Tanya Mas Panji ya, bener gak nih? Kita nanti coba validasi kemarin. Lalu lebih prefer dia stay atau pindah? Pindah Kemana? ke tim yang kalibernya bisa juara Premier League dan juara di Champions League. Dan Liverpool gue rasa maksud gak lu? banyak tim yang bisa nawarin itu. Dan gue bilang kalau Liverpool bisa jual Nunes 80 juta, gue udah mulai, aduh nih kepikiran 80 juta tuh bisa loh. Iya, buat goda-goda si Isak, 80 juta plus cash dari Liverpool sendiri, masa nggak mau keluar kantong dari sendiri kan. Jadi gue harap ini striker yang harusnya berlabuh lah ke tim-tim macam Liverpool. Kalau di Inggris Liverpool, tapi kalau di Eropa luar sana gue rasa dia masih bisa tampil buat tim-tim besar macam Munchen sekalipun. Walaupun Munchen punya Kane, tapi kan Kane umurnya juga udah segitu, dan gue rasa ini perfect replacement sih. Arsenal lu yakin dia ke Arsenal? Gak tau, gue juga bingung. Tapi kalau dia ke Arsenal, menurut gua jawaban bagi Arsenal buat dapetin juara ya udah, ini, harus jawabannya ini. Bisa di dia sih. Harusnya dia. Tapi Liverpool tanpa striker juga loh kita loh kemarin loh. bisa ya tanpa striker. Bisa loh tanpa striker loh. Nggak, tapi aneh. Liverpool ini bener-bener aneh. Gue nggak ngerti kenapa ya Bang Kuta ya, di tengah nggak adanya sosok nomor 9. Ada nomor 9-nya. Ada. Nomor 9-nya ada. Tapi kan nggak kelihatan kan. Iya. Jadi kayak false nine Punya kan. nomor 9 dan pakai nomor 9 persis. Tapi itu udah nggak dianggap. Nggak dianggap. Ya kita juga ngelihat Bang Kuta salah sekarang malah lebih masuk ke dalam kotak penalti. Yap. Dia penetrasi lebih dalam. Bahkan ini menjadi salah satu musim terbaiknya. Ini musim masih baru berapa? 27 kalau bagi Liverpool. 27. Sisa Masih ada 11 match lagi. Ya. Sekarang dia udah 25 gol, 16 assist di combine itu udah 41 contribute gol dan juga assist. Premier League only. Premier League only. Cuma beda 7 sama Andrew Cole sama Alan Shearer. Ya, Itu best record ya kalau bisa dibilang ya. Andrew Cole 93-94, Alan Shearer 94-95. Ini masih ada 11 match lagi. Kalau misalnya dia bisa mencapai rekor ini, udah without a doubt Ballon d'Or. Menurut Gue sepakat banget sih. Dan bukan cuma Ballon d'Or, mungkin bisa dibilang ini performa terbaik bagi pemain Liverpool dalam let's say 20 tahun terakhir sih ya. 20 tahun terakhir ya fair lah. 20 tahun lalu kita ngeliat Gerrard di Istanbul itu kan juga bagus banget. Abis itu ada Luis Suarez. Tapi Luis Suarez pun juga rekornya yang 13-14 OTW dipecahin lagi nih masalah di musim ini. Jadi gue ngeliat ini nggak berlebihan kalau kita bilang ini musim terbaik bagi Mohamed Salah bersama Liverpool. Bahkan melampaui musim perdana dia, dan sisa 11 game, 7 pertandingan home, sisa 4 pertandingan away ini sangat bisa untuk dipecahin sih. Rekor-rekor bagi Haaland pun gue rasa rekornya harus ini harap-harap cemas sih, nggak bisa aja dipecahin sama Salah di musim 3 ini. poin lagi, 3 gol ataupun assist. Iya. Iya. Dan itu sangat-sangat terbuka bagi dia, bagi Salah dan Liverpool. Setuju sih kalau menurut gue ini adalah musim terbaik Salah, dan kalau emang musim ini dia atau tahun ini dia nggak dapat Ballon d'Or,
perlu dipertanyakan sih. Wah, kredibilitasnya sih. harus ngapain lagi? Gue nunggu sih nanti pertandingan Champions League itu akan menjadi krusial PSG dan sih. juga Liverpool. Iya. Karena Dembele juga bisa jadi kuda hitam. Wah, Rafinya bisa. Kalau Dembele Rafinya memang bisa. Tapi Dembele Zal lu lihat Zal angkanya Zal mainnya Angkanya juga iya. bagus loh Iya masalahnya. sih. Dia paling apa ya? Dia jadi backbone PSG lah sekarang mah. di Ligue 1 ya. Di Ligue 1. Masalahnya Ligue 1. Problemnya di situ doang Ligue 1. Itu trouble ya. Tapi ya gue masih salah sih kandidat Iya sih. Ballon d'Or juga sekalian. Lu ngelihat Salah di musim ini gimana, Bel? Ya kalau gue melihat salah, dia emang nggak pernah salah sih. Ya, masuk. Bisa. Tahuan nih jokes milenial. Sangat ini. Tapi beneran, dia emang nggak pernah salah. Dari awal gue ngelihat Salah di masuk Liverpool, apalagi gila. Gue melihat ini pemain bener-bener tipikal pemain depan yang beda, walaupun bukan murni striker ya. Tapi kontribusinya buat Liverpool, baik itu cetak gol, cetak assist. Termasuk ketika gue nonton kemarin, pemain terakhir aja lawan City. Wah gila sih, Mohamed Salah ini bukan cuma aktif di depan, tapi dia benar-benar turun sampai ke belakang, benar-benar aktif bantu pertahanan. Dan benar sih menurut gua Mo Salah ini deserve at least sekali Ballon d'Or. Pantas banget dengan menghitung segala kontribusi yang dia punya dari musim pertama sampai sekarang. Dia tetap konsisten nyetak lebih dari 10 gol dan bahkan memecahkan banyak rekor di Premier League sampai Eropa. Ya buat gua sih Mohamed Salah ya pantas banget buat dapat Ballon d'Or, men, sekali aja. Dan menurut gue ini pemain sejauh ini yang gue lihat ya, pemain paling underrated menurut gue. Underrated. Masih underrated lo bilang Salah. Siapa yang kalau yang overrated siapa menurut? Nah, kalau dibandingin semenjak dia ke Liverpool kan dia paling tinggi adalah peringkat 5 ya Ballon d'Or ya. Dia top 5. Van Dijk yang lebih tinggi dari Van dia. Dijk yang lebih tinggi dan ini konsistensinya dari mulai dia masuk ke Liverpool sampai sekarang. Dia minimal 20 gol semusim di semua kompetisi 20, gitu. kurang lebih. Ngelihat ya kan dari awal musim dia masuk banyak yang bilang ini Salah one season wonder. Dia lagi banyak lagi one season wonder. Tapi sampai detik ini pemain yang paling konsisten kalau gue lihat Salah. Iya, bahkan kalau kita bandingin sama front three Liverpool awal dia datang ya, Mane, Firmino dan Salah pun gue rasa dari segi fitness, dari segi ketajaman yang paling konsisten Salah. Mane setelah dari Liverpool ke Munchen gue cukup kaget ngeliat decline dia udah separah itu, ternyata akhirnya dijual ke Arab. Dan Firmino pun juga demikian. Jadi gue rasa Salah ini emang bener-bener beda. Dan kayaknya ini bakal jadi tahunnya Salah sih. Gak pernah salah. Dan gue berharap juga masih stay ya dia ya. Amin. Dua musim lagi oke lah. Kalau ngeliat performa kayak begini dan kontrak yang gak diperpanjang, keterlaluan. Bodoh Liverpool gue bilang. Kalau sampai dilepas bodoh. Karena kan Liverpool masalahnya nggak mau bayar gaji dia nambahin tapi gaji. come on lah Dav, maksudnya Dav kontribusinya udah terlihat nyata banget maksudnya. Ini juga pemain yang tipikal gue bisa dibilang late bloomer di usia yang 30 tahun tapi grafiknya malah meningkat. Jadi sebenarnya masih ada ledakan lagi mungkin di 1-2 tahun yang akan datang bagi performa Mo Salah ke depannya. Bagi Liverpool juga impactnya jadi bakal bagus banget pastinya. That's it. Jadi itulah harus dipertahankan dan FSG berapapun yang Salah minta kasih aja udah. Iya sih. Kalau ada duit ya. Mutlak. Kalau ada duit ya. Tim kita juga miskin bro. Lebih miskinan kita kali. Gak usah ngomong miskin. Nyincang itu ya. Gak usah ngomong miskin. Kenapa? Saya udah mecat 200 karyawan saya. Efisiensi bro. Efisiensi di mana-mana. Efisiensi terjadi di mana-mana. Nambah makan siang gratis lagi. Wah, nggak usah bahas yang itu. Kita pindah aja sekarang dari dataran Inggris, kita pindah ke Brazil, di mana kita tahu ya di tiap liga itu pasti ada pemain Brazilnya. Tapi kalau kita dulu ngelihat banyak sekali ikon dari negara Brazil, salah satunya ada Ronaldinho, ada Kaká, sampai akhirnya generasi setelahnya pasti mencuat nama Neymar Junior. Ada cerita menarik dari Neymar Junior ini setelah kembali ke Santos ini seperti mendapatkan angin segar, second win bagi performanya dia di karir sepak bolanya. Tapi kalau ngomongin secara bakat terlebih dahulu nih dari seorang Neymar, dulunya kan digadang-gadang sebenarnya ini bakal menyaingi seorang Ronaldo dan juga Messi. Tapi kalau dari kalian nih, pendapat kalian nih, sebenarnya bisa nggak sih disandingin dari segi bakat seorang Neymar Junior dengan 2 GOAT itu? Kalau menurut gue ya, kalau Neymar di era 2015, 2016, 2017 itu patut disandingkan sama 2 GOAT itu, Ronaldo. Tapi secara karir keseluruhan, gue masih bilang belum sih. Kenapa? Karena perbedaan utamanya di konsistensi. Ya, jelas. Dimana Neymar ya banyak lah, mulai dari fitness levelnya, dimana dia sering cedera, terus juga yang paling gue sesali adalah kebedahan dia ke PSG, yang bikin dia jadi apa ya istilahnya, just another player lah. Iya benar-benar jadi pemain biasa aja gitu. Terus juga kalau dibandingin sama Ronaldo dan juga Messi, di mana sekarang usianya terpaut 7 tahun kalau salah. Neymar kan seumuran Salah ya, 31, 32, 33 gitu. Ditambah Ronaldo yang sekarang masih 40 hampir 40 tahun aja, dia masih berkontribusi banyak buat timnya gitu.
Ditambah Neymar di musim kemarin di Al Hilal udah dia nikmatin duit doang. Dan lu lihat secara fisik lah ya. Iya, Kelihatan iya, banget iya. lah ya. Gempal secara fisik banget. ya. Iya, benar-benar. Tapi emang ini kalau kita ngomongin bakat mungkin udah bisa dibilang ya sebenarnya sebanding lah. Tapi kalau ngelihat dari determinasi, kita ngelihat pemain-pemain Brazil nih. Banyak pemain-pemain Brazil yang tidak bisa menjaga fitness levelnya. Apa memang karena dari segi budaya nih, Bel? Kalau lo ngelihat, karena kan banyak pemain Brazil juga bermain di Liga Italia. Apakah karena memang dari budaya Brazil yang membuat mereka nggak bisa jaga performa mereka? Ya, kalau dibilang budaya sih nggak juga. Ya, kalau pemain Brazil yang sukses di Liga Italia juga banyak. Salah satunya ada Adriano di Inter lagi-lagi. Tapi kan kita sini bahas Neymar. Gue kalau melihat Neymar sekali lagi, sebenarnya dia bisa banget loh kalau disandingin sama Ronaldo atau Messi, even dengan sesama legenda Brazil lainnya seperti Ronaldo atau Ronaldinho bahkan. Cuma yang lagi-lagi, gue melihat Neymar ini ya jadinya, apalagi sebenarnya dia pindah ke PSG ya, dia benar-benar jadi pemain yang inkonsisten. Terlihat sekali jadi determinasinya hilang, dia cuma peduli untuk isi perutnya gitu istilahnya. Jadi Peduli si perut katanya. Penting Pas setan dengan yang lain deh. Iya, maksudnya Gue cuma mikirin perut. Maksud gua selain isi perut kan dia juga peduli. Ya, yang penting gua udah bisa meraup kesuksesan di Eropa. Gua udah ngejar apa-apa lagi tuh. Padahal kalau menurut gua seandainya aja Neymar mau bersabar gitu main di Barcelona bareng bahu-membahu sama Messi gitu ya, saat itu mungkin Neymar tuh benar-benar bisa dinaikkan lah kelasnya sama Messi dan juga dia sebagai pribadi gitu. Itu sih yang gue sayangkan dari Neymar, karena gue benar-benar melihat Neymar ini bisa banget loh, bahkan bisa melebihi kesan Ronaldo ataupun Messi gitu. So kalau lu ngelihatnya Zal, apalagi dengan kita ini ya, kita rangkum dengan budaya sama kota Brazil, banyak sekali pemain yang sebenarnya punya talenta tapi nggak bisa sustain. Sebenarnya kalau ngomongin budaya juga banyak pemain Brazil yang fenomenal banget di usianya, tapi menginjak usia 30 tuh biasanya udah mulai decline-nya cepet banget tuh dibandingkan pemain-pemain lain yang usia 30 masih ada aja yang bisa keep up. Tapi kan pemain-pemainnya kayak Ronaldinho pun di usia menginjak 30 penurunan performanya juga luar biasa. Habis itu Ronaldo juga penurunan performa. Bahkan jangan ngomongin level pemain yang kayak begitu deh. Firmino pun di usia 30 dia menunjukkan performa yang tren penurunannya tapi cukup giginya pesat. putih. Kan scaling Aneh deh. nggak putih, Mane? Scaling deh. Dia scaling iya. Fabinho juga tiba-tiba decline-nya juga cepat banget kan. Jadi pemain-pemain Brazil memang punya kecenderungan dari segi fitness level ketika usia 30-nya udah mentok tuh penurunannya cepat. Casemiro deh, tim lu sendiri tuh. Casemiro juga kan musim pertamanya bagus, usia 30 habis itu penurunannya cepat banget. Jadi itu terjadi kebanyakan pemain dan menurut gue itu ke masalah masing-masing sih ya. Ini masalah di masing-masing dan kalau bagi Neymar ya kalau gue sih klasifikasiin pemain ada GOAT, Elite, World Class sama Good Player dan gue naruh Neymar tuh di elite lah. Belum nyampe di level GOAT-nya Messi dan Ronaldo tapi dia di elite level barengan sama Gareth Bale. Siapa lagi di elite tuh ya? Luis Suarez mungkin. Mau salah di GOAT atau di Elite? Elite lah. mau salah elite pasti itu elite. level elite itu. Kayak Neymar tuh masuk di kategori itu karena menurut gua untuk bisa level ke GOAT Messi sama Ronaldo walaupun dia konsisten, walaupun dia cetak gol instingnya bagus banget, tapi jumlah mainnya tuh semusim bisa 40 kali 50 kali, Bro. Jadi dia bisa ngejaga dirinya bebas dari cedera, sedangkan Neymar ya 20 sampai 30 kali tiap musim ya. Dan menurut gue itu angka yang bener-bener minim banget untuk seorang pemain bisa dikatakan untuk level GOAT. Tapi gue punya teori seandainya match lawan PSG 6-1 nggak pernah terjadi, mungkin Neymar bakal bertahan di Barcelona tuh. Kalau menurut gua, karena spotlightnya malah 6-1 itu man of the match Neymar, spotlightnya malah ke Messi semua. Dan menurut gua itu jadi dorongan bagi Neymar. Kayaknya gue harus bebas dari bayang-bayang Messi deh. Jadi menurut gue itu game yang ngubah perspektif Neymar untuk seterusnya sih menurut gue. Egonya keluar lah di sana ya melihat performanya dia. sangat cemerlang sekali di game itu, tapi ternyata spotlightnya malah ke pemain lainnya. Karena memang ada GOAT di sana. Tapi kalau ngomongin nih buat jebret tim nih, kalau dari segi bakat nih, GOAT or elite level nih, buat Neymar kalian tulis aja di kolom komentar. Tapi ini seperti revive sebenarnya karir Neymar di Santos. Malah mencetak 1 gol Olimpico kemarin. Itu kan kita jarang banget ngelihat Neymar seperti itu. Jadi sebenarnya talentanya sebenarnya ada, tapi akhirnya dia dapat second win di sini. Sebenarnya karena memang dia homesick kah di Eropa? Karena kan banyak pemain seperti itu ya. Udah bagus-bagus nih karirnya di Eropa, tiba-tiba pulang karena apa? Homesick, nggak bisa makan A, nggak bisa makan B, jauh dari keluarga. Apakah faktor homesick yang membuat Neymar juga akhirnya bisa revive, mendapatkan second win di Liga Brazil? Pastinya ini lu pulang ke tim masa muda lu pasti punya perasaan yang lu happy lah. Lu istilahnya udah
melalang buana ke Eropa, habis itu ke Arab sekalipun, dan lu ngerasa sudah ngedapetin segala sesuatunya dalam hidup lu, gua rasa fair-fair aja kalau dia ngedapetin happy-nya lagi di Santos, tim yang udah membesarkan dia. Dan ngeliat gol kemarin sih emang spektakuler. Entah kenapa musim ini kayak banyak banget gol Olimpico ya. Iya. Gua kayak 10 tahun terakhir cuma berapa, tapi di tahun ini banyak banget. Tahu nggak perkara Arsenal siapa? kayaknya. Perkara Arsenal. Iya, tren-tren ngirim Tren bola. ngirim bola dalam langsung begitu ke ya. deket Berapa gawang. kali lu langsung. kemasukan Olimpik? Spurs ya? 2 kali. Dalam sepekan. Dibahas, Lawan Spurs sama itu lawan pasti bang, bukan bahas MU. Dia bangga pernah di MU. Tuh, berarti inspirasinya dari situ. Neymar buat ngelakuin Olimpico. Dan gue rasa kemarin golnya udah spektakuler, dan bagi Neymar kayaknya nggak ada tempat yang lebih bagus untuk nyelesain karir sepak bolanya selain di Santos. Ini bakal jadi happy ending bagi dianya. Ngomongin karir, masalahnya lu udah ngomong tadi, Ya. bakal jadi happy ending Bagi di dia. Santos berarti. Ada kemungkinan nggak dari Dava ataupun Abel ngelihat bahwa dengan revive-nya karir dia di Santos, bisa nggak dibalik lagi ke Eropa? Sebenarnya umurnya masih cukup muda Iya, sebenarnya. 33. Masih Eropa sebenarnya apa ada timnas masalah. nih? Eropa dulu lah. Kalau timnas mah kayaknya masih merem lah buat dia untuk bisa masuk timnas, karena banyak banget pemain Liga Brazil masuk ke timnas sebenarnya. Yeah. Tapi kalau ke Eropa, masih sanggupkah Neymar Junior? Sebenarnya seperti yang udah lu bilang tadi, dari umurnya sih dia masih oke ya, 33 tahun, dimana ya kalau kita bandingin sama pemain usia dia kan Mo Salah, Iya. terus juga ya banyak usia 32, 33 yang masih produktif. Cuman kalau ngelihat fitness level dia, terus juga ngelihat dia di Arab terakhir cuman main 7 games dalam berapa? Dua musim ya dia? 2 tahun. 2 tahun. Jadi kayak faktor utama kenapa dia bisa gacor lagi di Santos adalah ya lebih familiar aja. Dan ini tim yang emang membuat namanya besar, bahkan statistik mengatakan bahwa di Santos dia mencetak 138 gol dalam 231 laga. Ini juga rekor yang fantastis. Bahkan dia kan pemain dengan yang mencetak gol terbanyak di timnas Brazil kan? Iya. Cain dia. Ngalahin legenda Brazil lainnya lah. Jadi menurut gua udahlah, dia mending mengakhiri karirnya di Santos aja sih menurut gua. Di Santos aja. Balik. Abel, pendapat lu gimana Abel? Kalau gue sih melihatnya bisa banget, tapi hanya untuk 1-2 musim. 1-2 musim. Karena ya itu tadi melihat faktor fitness level dia, belum lagi faktor dia juga kadang suka loncat indah kalau main Loncat indah. di kotak penalti gitu kan. Jadi kan ada semacam faktor yang membuat dia jadi nggak bisa kembali ke prime level dia pada saat dia main di Eropa dulu, terutama di Barcelona gitu. Kalau untuk 1-2 musim membantu meningkatkan atau jadi moral booster atau satu tim tertentu, gue yakin Neymar bisa di Eropa. Tapi kalau untuk dia sebagai pribadi, gue setuju. Mendingan dia stay di Brazil, akhir karir dia dengan on a high note gitu ya. Dan ya, dia dapat happy endingnya di situ. Iya. Dan kalau balik di Eropa emang masih ada yang mau menerima dia dengan gaji yang fantastis. Nah, karena mungkin Newcastle. dengan apa ya? Dengan keterbatasan pemain misalnya contohnya Arsenal sekarang. Itu kan jadi transfer kejutan nantinya. Mungkin bisa terjadi Yang buat jadi nantinya boosternya suatu saat tadi lagi kan. bagi Neymar. Tapi kalau lu ngeliatnya, mungkin nggak Neymar balik ke Eropa? Kalau di Eropa enggak ya. Gue ngeliat dia intensitas liga di Eropa sekarang kayak gimana, dan jumlah game dengan format baru Champions League sekarang kayak gimana. Menurut gue untuk pemain kayak Neymar main jumlah game sebanyak kayak di musim ini, gue rasa dia nggak akan survive di level itu gitu. Mungkin akan tetap jadi pemain yang valuable, tetap jadi pemain yang berguna untuk tim tersebut, tapi kalau untuk penggunaannya secara long term, ini pemain bakal cuma pemborosan dong dari segi gajinya yang fantastis Gaji banget. terutama Kali ya. kalau klub Eropa enggak, gue sih berharapnya timnas sih. Lebih ke timnas, Brazil. gue lebih berharap dia balik lagi ke timnas, karena timnas gue rasa belum ada yang bisa ngegantiin dia sekarang. Even Rafinha lagi performa terbaik dia dalam seumur hidup dia kali ya, sepanjang karir. Tapi gue rasa tetap ini tim butuh Neymar di dalamnya sih. Ya, menurut apalagi gua. kalau kita ngeliat juga kualifikasi Piala Dunia Brazil lagi ngap-ngapan nih sekarang. Susah payah kan? Iya, Iya, jadi susah payah. nggak ada di posisi 3 besar. Jadi ya sebenarnya sosok Neymar masih dibutuhkan sebenarnya artinya bagi timnas Brazil. Tapi kalau untuk di Eropa, teman-teman sepakat berarti jangan ke Eropa, happy ending aja di Santos. Happy ending aja di Santos. Karena Kalau memang- kalau jadiin film udah oke banget itu. Selesai ya. Selesai di Ya, karena situ. gajinya dia udah cukup lah, udah Yap. biayain satu klub aja itu udah cukup banget lah. Bikin klub sendiri jadi CEO sendiri udah cukup bagi Neymar sebenarnya. Jadi ya happy ending lah Neymar di Santos. Kita juga berharap dia juga bisa happy, bisa jalanin karirnya juga sampingannya Amin. sebagai streamer. Main CS mulu, Main film juga bisa kan dia? Main Pernah film kan dia? juga bisa. Money Heist dia. Triple X juga. Iya, Banyak main
film bisa, nge-rap bisa, multitasking deh. Jadi Keren, semuanya Neymar. bisa lah dilakukan sama Neymar. Good luck lah buat Neymar di Santos. Semoga saja mendapatkan hasil yang terbaik nantinya sampai Yes. di akhir karir. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Pembahasan selanjutnya ya nggak lengkap DP Muda kalau nggak bahas soal timnas Indonesia. Dan ini bisa dikatakan di DP Muda yang akan datang kita udah masuk di bulan Ramadan kan ya. Dan di bulan Ramadan tahun ini bulan Ramadan yang spesial karena timnas Indonesia juga bakal main nih. Tapi kita nggak akan bahas yang ke preview pertandingan lawan Australia dan juga lawan Bahrain. Kita mau bahas dulu soal breaking news. Di momen kita siaran kali ini juga ada berita yang mana tadi ada press conference sekitar jam 4-an yang mengkonfirmasi kita udah punya technical advisor yang baru atau kalau di Technical bahasa advisor. Indonesia kan Penasihat. penasihat teknis ya, penasihat teknis atas nama Jordi Cruyff. Jordi Cruyff nama yang menghiasi skuad United di era 90-an ya. Yes. Kalau nonton dokumenter Beckham di Netflix ada nih nama Ada, dia ada disebut nama dia. beberapa kali. Lu Fai, ini yang punya rekam jejak Unitednya nih. Lu nyambut Jordi Cruyff sebagai technician Technical advisor advisor. di timnas Indonesia sekarang. Lu ngeliatnya ini apa sih yang bakal dia kerjakan dan bagaimana nanti dampaknya untuk timnas kita? Pertama kali gue denger interview tadi, di saat announcement dari Jordi Cruyff, Yap. gue bertanya-tanya, ini technical advisor ini apa juga Karena kan kita harapkan sebenarnya kan kemarin kan adalah Dirtek direktur ya. teknik kan. Ya. Tiba-tiba ada press conference di hari ini, ternyata kita mendapatkan announcement ada technical advisor ataupun strategic advisor yang baru bernama Betul. dari Jordi Cruyff. Mungkin buat jebret tim yang nggak tahu, ini sebenarnya job desk-nya apa sih sebenarnya? Jadi dia akan ngasih banyak data tentang tactical analysis, player recruitment, performance optimization, plus juga nanti juga akan ada bisnis strategi sebenarnya di sana. Jadi sebenarnya mencakup untuk mensupport nanti siapapun itu direktur teknik, siapapun itu head coach, siapapun itu ketua federasi nantinya. Dan dia sudah melakukan itu sebenarnya di Barcelona. Yes. Jadi sebenarnya CV yang sangat mentereng yang dimiliki oleh Jordi Cruyff, terutama di tahun 2022-2023 dia sempat jadi sporting director. Dan Barca, ya. di tahun itu pula La Liga. dia mendatangkan Jules Koundé, dia mendatangkan Robert Lewandowski yang membuat Barcelona menjadi juara. Sebenarnya kalau dari CV ini sangat-sangat mentereng sebenarnya. Kalau kita tarik mundur ke belakang, dia coba mulai dari Ekuador, dia coba mulai dari Israel Maccabi, ya. juga. Betul. Jadi sebenarnya punya CV yang cukup mentereng dengan apalagi gelar juara yang dimiliki bersama dengan FC Barcelona. Gue sih sangat-sangat menunggu nantinya sepak terjang Jordi Cruyff untuk turun ke lapangan, untuk mencari data dan juga ikut membantu direktur teknik untuk mengembangkan filosofi sepak bola Indonesia yang diinginkan. Lu Bel, lu menyambut ini gimana nih? Lu nyangka gak kita akan punya advisor technician gitu untuk timnas Indonesia gitu sekarang? Tanggapan buat statement dari Fai tadi. Nyangka sih. Karena kan selama ini kan kalau kita lihat timnas kan yang gua perhatiin selama ini ya gimana kinerja si pelatih ya kan. Tapi kan sering waktu ya akhirnya gue jadi melihat juga lah, oh kinerja pelatih itu ya pastinya akan disupport juga dengan tim-tim analis di belakang dia, termasuk tadi technical advisor yang bawa ditunjuk ini si Jordi Cruyff gitu Jordi, ya. Kalau gue sih belajar ya ini adalah sebuah tambahan yang bagus. Dan kalau berdasarkan press conference tadi dengan harapan bisa menyatukan filosofi ya filosofi sepak bola Indonesia dengan Belanda ya dalam hal ini, ya gue sih berharap yang terbaik pastinya ya. Dan berharap bisa ada upgrade lah dari pelatih sebelumnya gitu. Jadi siapa yang tahu permainan kita mungkin bisa lebih upgrade gitu kan. Apalagi dengan tadi Mas Fai juga udah singgung CV-nya dia sebelumnya juga bagus banget. Dia juga berperan dalam beberapa transfer pemain di Barcelona juga ya. Gue punya harapan besar untuk Jordi Cruyff ini. Lu Iya. Zuf, Secara pemain sebenarnya dia nggak terlalu mentereng ya. Dia sempat main di Ya. MU, sempat main di Barcelona. Cuman tadi udah disebutin V, di mana dia sempat bawa jadi sporting director di 2023 bareng Barcelona itu, di mana Barcelona juga sempat juara La Liga. Ditambah kalau yang gue baca adalah tugas dia tuh sebenarnya banyak sih, dan ini juga penting seperti yang tadi si Abel bilang untuk menselaraskan cara bermain pemain kita dari mulai dia mereview performance pelatih, terus juga dia menjelaskan bagaimana membangun metodologi untuk kepelatihan, terus bahkan dia juga berdiskusi juga sama pelatih untuk mengoptimalkan pemain dari tingkat amatir ke profesional. Jadi selain untuk timnas, dia ini juga ada manfaatnya juga untuk perkembangan liga kita lah. Dari pemain amatir ke pemain profesional sampai akhirnya untuk talent pool kita lah. Biar pemain kita dari lokal tuh semakin bisa untuk kita ambil dari untuk timnas. bakal berguna banget. Gue nambahin dikit kalau misalnya kita tahu nantinya akan ada penambahan Liga Putri ataupun Elite Pro Academy di tahun 2027.
ini merupakan roadmap yang jelas untuk mengambil strategic advisors bernama Jordi Cruyff, belum lagi nanti ada direktur teknik yang datang. Ya, kita tahu roadmap Pak Yeti artinya seperti apa nantinya ke depannya, dan kita akan dukung lah. Apapun itu untuk kebaikan sepak bola Indonesia pasti akan kita dukung. Yes. Ya ini semoga bisa jadi sesuatu yang jadi titik balik juga untuk timnas kita dari segi momentum untuk menuju Piala Dunia. Dan kalau gue sendiri sih ngeliat Jordi Cruyff ini ya di musim 2022-2023 itu justru gue beberapa kali di DPI episode musim ini gue selalu meng-highlight itu salah satu musim yang transfernya itu cerdas lah bagi Barcelona, yang mana dia nggak mengeluarkan duit banyak tapi lebih ngedatengin pemain dari segi free transfer, dan itu terbukti sangat-sangat membantu mereka untuk bisa dapetin trofi di musim itu, karena ada pembelian-pembelian yang free transfer tuh ada Christensen dan juga ada Gundogan ya. Waktu itu juga yang sangat ngebantu bagi mereka di 2023, dan gue rasa ini jadi pembelian-pembelian yang menurut gue bisa jadi faktor penting untuk kedepannya bagi timnas kita. Tapi ya itu nanti akan kita bahas lagi di DPI reguler, mungkin faktor-faktor dari Jordi Cruyff. Sekarang kita nggak ngebahas, kan lagi-lagi gue nggak bilang kita nggak bahas taktik, kita bahas soal video dari Jebret Talks yang viewersnya banyak bener nih. Nah itu nggak lain nggak bukan kan ada Papa Greg 2 hari 400.000 loh, gue kaget 400.000 luar biasa. Calon pandit DPI ya. Yo, amin. Untuk momen timnas ada dia tuh keren. Dan itu jadi KPI yang spesial Bella kemarin ya. KPI-nya bisa langsung ketemu sama Greg Nicolo. Begila ya rasanya. Fun fact ya, pertama kali gue nonton bola di stadion itu 2007 2006 waktu gua SD, dan itu gua nonton Greg main di Persis Solo. Jadi dari mulai gua nonton dia di stadion akhirnya bisa ketemu langsung kemarin. Kurang lebih hampir 20 tahun setelahnya akhirnya lo ketemu sama Papa Greg ya. Ini benar-benar salah satu episode yang berkesan banget dari Jebret Talks buat gua. Dan pertanyaannya sekarang kita menanggapi aja nih pernyataan dari Papa Greg. Pernyataan yang pertama nih. Kita tonton aja videonya. Ada cuplikannya. Jadi kita langsung aja saksikan cuplikan lagi Jebret Talk bersama dengan Papa Greg. Yoi, ini dia. Aku bisa lihat cara pemain-pemain Thailand, mereka angkat mereka. Di negara mereka, they are very special. Gaji pemain Thailand bisa sampai 10 M. Pemain Indonesia nggak ada apa-apa, paling mahal 3 M udah heboh. Waktu angkatan kamu. Bro, sekarang pun mungkin 5 M, maybe it's still nothing bro. 2015, when I play in Bactero, ada 2 transfer, satu ke Japan, Chanatip. Iya, Chanatip. This transfer was about $2 million. Bro, di Indonesia kamu pernah lihat transfer 20 M? Kenapa kita nggak ada transfer ya? Cause every club main aman. They say, hey, aku mau kamu tapi aku nggak mau urusan sama klub. Main belakang. Statementnya bener-bener ini ngebuka mata kita banget ya soal pandangan dari Greg Nicolo soal tim di ekosistem ini. Bisa dikatakan dia membahas soal ekosistem perbandingan antara liga kita bersama dengan liga Thailand. Kalau lu sendiri ngeliat Bel, lu baru nyadar nggak hal itu? Kenapa kita tuh nggak ada transfer gitu-gitu? Tanggapan lu gimana tuh soal pernyataan dari Papa Greg? Ya, gua jujur waktu episode Greg Nicolo, Papi Greg kemarin tuh terbuka banget. Iya sih ya. Terbuka banget. Kayak ya maksudnya kan gue juga udah sempat ngobrol-ngobrol dari dulu gue ngikutin sepak bola Indonesia dari 2010-2011 lah. Itu lagi intens-intensnya tuh gue nonton Liga Indonesia tuh, gue ingat banget. Gue juga terheran-heran gitu kayak ya kenapa pemain Liga Indonesia tuh nggak pernah ada yang pemain itu sayangnya panjang gitu tuh. Jadi ya setahun ganti, setahun kontraknya cuma setahun 2 tahun gitu kan. Jadi makanya begitu Papi Greg jelasin ke semua, iya juga ya. Iya, mikir gitu ya. Jadi tapi yang gue highlight satu adalah transparansi sih. Itu tadi Papi Greg juga meng-highlight main belakang. They don't do it the right way lah gitu. Mereka nggak melakukan dengan cara yang benar gitu. Itu juga yang gue highlight. Iya, karena mereka terbiasa pengennya yang gampang aja gitu. Ya udah langsung udahlah nggak usah urusan sama yang teknik administrasinya gitu-gitu. Pengennya tuh langsung gitu. Jadinya mereka nggak terbiasa to do it the right way, dan Papi Greg tuh bener-bener hal itu udah bener sih. Kalau lu Zuf, tadinya lu nonton Papa Greg di Solo, abis itu dia pindah, lu relate gak sama kasus-kasus kayak begitu? Kalau gue ngelihat era kemasan liga kita kan di era 2000-an awal lah ya, ya kan, ya zaman-zaman ISL gitu kan, dimana itu ya liga kita masih setara lah sama Malaysia, Thailand segala macam, dimana kalau kita lihat sekarang liga kita jauh tertinggal sama mereka-mereka ini, termasuk Thailand. Dan tadi udah sempat dibilang sama Papa Greg juga, di mana faktor utama yang mungkin bikin liga Thailand bisa berkembang itu adalah yaitu transparansi, terus juga mereka profesional. Dan kalau dibandingin kan bahkan liga kita sekarang peringkat 6 di bawahnya Filipina. Asia Tenggara nih ya. Asia Tenggara ini. Peringkat 1 Thailand, 2 Malaysia, Vietnam, Singapura, Filipina, Indonesia di 6.
di mana ya balik lagi timnas kita baik. Kelar. Kayak kenal tuh. Kayak kenal tuh. Kutipan. Ya ini gue relate sih ya, karena kan gue pendukung Sriwijaya FC kan. Bersama kayak Mbak Gams. Bersama pelatih Kasardiola nyebutnya gitu. Kasardiola ini benar-benar periode yang indah banget waktu itu, juara di musim 11-12, tapi ketika abis jadi juara pemain-pemainnya pada cabut-cabut semua tuh. Gue mikir kok musim kedepannya ini pemain tim yang habis juara kok pemain-pemain utamanya pada pindah semua juga. Hilton Moreira, itu Ridwan, Supriyadi pada cabut semua juga. Kok ini abis juara malah pada cabut? Seharusnya kan tim logikanya kalau abis juara malah bertahan aja dong, punya kemampuan untuk mempertahankan mereka. Tapi mereka pada pindah. Jadi gue ngeliat, aduh sedih juga tuh waktu itu Sriwijaya abis jadi juara, pemain-pemain utamanya malah pada cabut, dan akhirnya Kasardiola nggak bisa mempertahankan gelar di musim setelahnya. Dan akhirnya saya ada video selanjutnya ya. Kita ada video lagi soal pernyataan Papa Greg yang selanjutnya nih. Let's go. Aku tahu bagaimana sepak bola Indonesia di 2004 sampai saat ini. 25 ini nggak ada maju, bro. Justru aku berani bisa bilang, let's say 2007 sampai 2014 sebelum scoring FIFA. Itu arah paling baik. Masa? Di liga, bro. Serious. Kenapa kamu bisa bilang begitu? Karena quality pemain asing bagus, gamenya enak dinonton. Sekarang quality pemain asing kamu lihat sekarang, it's like Yoda, kita nggak mau pemain lokal punya value. Itu Papi Greg. pernyataan yang gue sendiri bersyukur keluar dari Papi Greg. Karena kalau orang lain yang ngomong Rame tuh. udah dihajar loh pasti. Dan ini pernyataan yang benar-benar jujur banget dari Papa Greg. Dan lu sendiri Fly, gue yakin lu juga pelaku untuk nonton Liga Indonesia di era tersebut. Lu gimana tanggapan lu soal Papa Greg statement yang benar-benar berani banget kemarin? Jelas lah, makanya kan juga terpampang jelas di tahun itu pun Liga kita ditayangkan di TV kabel internasional Asia Tenggara waktu itu tadi salah. Walaupun memang stasiun TV tersebut memang tergabung dalam grup tersebut ya. Tapi kan pastinya kan ada seleksi di mana nantinya program ini bisa ditayangkan di kawasan Asia Tenggara, dan ini layak bahkan kita mendapatkan program sendiri untuk membahas liga tersebut. Jadi sebenarnya memang ya di tahun tersebut tadi disebutkan Papa Greg 2007 sampai akhirnya scoring FIFA itu memang menjadi Premier Liga kita. Gue juga akan mengambil contoh dari Liga Basket. IBL tahun ini banyak banget ngambil pemain-pemain ex-NBA ataupun pemain-pemain tim nasional. Contohnya misalnya dari Hang Tuah atau ada Rakim Christmas, centernya. Itu dia main di Indiana Pacers dulunya. Terus ada Blevins dari Bima Perkasa Jogja. Itu dulu bekas pemain Portland Trail Blazer, dan itu juga bukan pemain-pemain yang numpang lewat loh. Mereka sempat reguler di sana, sempat jadi rotation player, dan itu memberikan ilmu. Akan ada transfer ilmu nantinya antara pemain lokal dan juga pemain asing. Ini yang sebenarnya dibutuhkan kan. Maka dari itu kalau kita lihat perkembangan bola basket Indonesia cukup maju sebenarnya. Walaupun memang kalau kita tahu sekarang di FIBA Asia Qualifier kemarin memang agak sedikit terseok-seok. Namun sebelum itu kita akhirnya mendapatkan SEA Games juga. Karena memang ada transfer ilmu di sana. Kemarin kalau ngomongin masalah pemain asing juga ada beberapa aja yang kata Papa Greg bisa dibilang bagus. Gue juga bisa mengiyakan, namun juga ada faktor lain mungkin yang bisa membuat kenapa akhirnya devaluasi pemain Indonesia turun. Mungkin dari segi taktikal juga yang akhirnya karena memang regulasi dari sepak bola Indonesia itu ada 8 pemain asing, itu yang membuat stok pemain asing sangatlah banyak. Itulah yang membuat klub-klub ini akhirnya mengambil pemain-pemain asing dengan harga murah untuk diplotting saja nantinya. Semisal kita tidak mendapatkan pemain lokal idaman kita. Karena kita tahu sendiri tadi juga disebutkan sama Papa Greg, mungkin Jebretnya bisa nonton langsung di Jebret Talks episode Papa Greg. Harganya mahal-mahal. Jadi mereka ngambil opsi itu untuk apa? Ya untuk bisa menambal sebenarnya kekosongan yang tidak bisa dihadirkan oleh pemain-pemain lokal kita. Kalau lu Bel, sepakat Bel, dan sekalian pertanyaan ekstranya, siapa pemain asing favorit lo di periode lu nonton bola di Indonesia lah? Wah. Ada gak nih? Itu kan juga merantau di Bandung kan waktu itu. Iya. Jadi bisa dibilang semenjak ke Bandung tuh banyak banget dijejalin nonton Persib Bandung terus. Jadi bisa dibilang ya sedikit banyaknya tahu lah, tapi gak yang sedalam itu. Kalau gue melihatnya benar sih, ada penurunan kualitas lah setidaknya dari era 2000-an sampai 2014 itu yang disebut Papi Greg sama sekarang ya. Memang ada jelas banget kelihatan penurunan kualitas dari pemain asing gitu ya.
kalau gua sih melihatnya karena mungkin selain karena pemain kita tidak melihat adanya perkembangan di situ, jadinya mereka kayak ya balik lagi gua harus meng-highlight ke arah jalan instan. Mereka sebisa mungkin carinya pemain asing lagi, jumlah pemain asing malah ditambahin gitu kan. Menurut gua kalau semakin lu menambah pemain asing kan jadinya kayak istilahnya jadi bertumpuk gitu. Bertumpuk dan lu yakin semua, maksudnya contohnya misalkan ada satu klub Indonesia punya 8 pemain asing gitu dan itu let's say diambil dari negara Eropa atau Amerika Latin gitu kan. Ya maksudnya kan yang diambil pun istilahnya bukan yang tier A gitu kan, bukan yang kelas-kelas Eropa yang main di liga top Eropa gitu kan. Essien, Ya, Marcus itu Ben. dulu. Nah, itu bisa jadi contoh. Tapi kan setelah itu bisa dibilang trennya tuh agak jadi menurun banget gitu. Jadi agak menurun banget. Makanya kalau gua sih melihatnya ya ini jelas penurunan banget dan gue setuju banget sama Papi Greg. Emang era-era itu yang tadi disebutin periode waktu yang disebutin Papi Greg, gue setuju pemain-pemain asingnya emang kelas-kelas ya. Iya. Lopicic, Roman Golian, Pavel Solomin. Belum nyebutin Thierry Gattuso. Thierry Gattuso itu Gattuso bagian oke loh. bagian juara Sriwijaya tuh. Itu makanya. Keren-keren itu zaman itu Lopicic, Gustavo Gustavo Cena gitu-gitu. Wah, Alejandro Tobar. keren itu. Top kelas semua. Dan- Lorenzo dan- Cabañas. Dan jangan lupa tadi nyambung pertanyaan Rizal, gue ingat banget Milian Radovic di Persib itu juga bagus banget. Ahli bola mati ya dulu ya. Iya, set piece dulu tuh. Iya. Top class. Dan selanjutnya juga ada video lagi yang akan kita tanggepin dan ini videonya. About striker, I think we have Sananta. Oh, Sananta is clinical. Terbukti di liga. But mungkin di level timnas dia nggak, ini nilai aku sendiri, right? Sintayong mungkin menurut dia beda. Pendapat Sintayong beda, right? Dia nggak dipakai. Dia Sintayong lebih pilih Rafa. Rafa itu mainnya lebih ke taktikal. Taktikal Sintayong nggak butuh hanya finisher. Clinical dia butuh yang bisa lari sini, lari sana untuk ganggu belakang lawan. Sedangkan kalau yang kamu tanya, kita kan bukan timnya superior. Kita lawan tim kayak Australia, Arab. Kita harus realistik juga pemain yang kita turunkan. Dia butuh ruangan. Ini space buat lari. Kalau dia cuma taruh finisher, bisa 90 menit nggak ada peluang. Kalau misalkan kita mau bahas di Southeast Asia, kita taruh Sananta, aku jamin mungkin dalam 5 gol dia bisa 7-8 gol. Easy. Sekarang kita bahas lawan Australia. So you have to lihat pelatih pasti pasang pemain sesuai kebutuhan. Bahas soal Ramadan Sananta dan fun fact sebelum pembahasan sama Jebret Talks itu gue udah ngomong juga di DPI. Entah kenapa gue mikir kok bulan Ramadan tuh kayaknya bakal jadi momentum buat Ramadan Sananta ya. Jadi gue ngerasa ini udah punya peluang besar. Semoga dia dipanggil lagi ke timnas karena ini nama striker yang selalu menghiasi di panggilan timnas juga. Lu sendiri Zuf ngeliat apakah akan ada momen bagi Ramadan Sananta bersama timnas senior kita di sisa pertandingan qualifiers round 3 ini? Gue suka ya sama Sananta karena kan striker yang jarang banget kita punya, tipikal pure number 9 di mana ya walaupun kalau kita lihat di klubnya sekarang Persis Solo lagi berjibaku di zona degradasi. Yap, betul. Paling bawah tuh. Sangat ya, sangat bawah ya. Di mana di musim ini dia udah mencetak 4 gol dan juga 1 assist dan yang gue lihat adalah gol-gol dia itu adalah tipikal striker banget. Di mana dia nggak butuh banyak peluang dan eksekusinya untuk jadi dari peluang menjadi gol itu sangat tinggi gitu. Jadi gue merasa kayak dia bakal cocok deh di eranya Patrick Kluivert ini. Bisa jadi nih momennya dia. Iya, karena kan ya kita kan kadang-kadang kita akan melihat sepak bola yang lebih menyerang kan di era Patrick Kluivert ini. Yes. Jadi ya salah satu nama yang harus ada di line up kita nanti. Kapan lagi kan bisa ngeliat coba striker kayak dia. Lu sendiri Faiz, sebelum kita beranjak ke video yang terakhir dari Papa Greg, lu ngeliat akankah ada momen bagi Ramadan Sananta? Ada sih, karena gue ngelihat pelatih Persis Solo pun Ong Kim Se juga sepertinya sangat percaya kepada Ramadan Sananta. Dia sampai meng-offload seorang Karim Rossi untuk dipinjamkan terlebih dahulu. Artinya akan ada beban bagi Ramadan Sananta untuk membuktikan kepercayaan seorang Ong Kim Se yang notabene merupakan ex pelatih tim nasional Malaysia. Jadi dia melihat ada sebuah potensi sebenarnya di tubuh dari Ramadan Sananta. Ini juga harus didukung oleh pemain-pemain yang berada di belakangnya.
Karena gue ngelihat kalau misalnya kita sambungkan dengan pertanyaan sebelumnya, pemain asing ini akan menjadi kunci sebenarnya bagaimana untuk bisa menservis seorang Ramadhan Sananta. Tapi kalau gue ngelihat sebenarnya Moussa Sidibé bisa punya peran penting nantinya bagi potensinya naiknya Ramadhan Sananta, karena di sisi kanan dia sering cut inside, mungkin bisa memberikan ruang juga nantinya atau memberikan passing-passing kunci kepada Ramadhan Sananta yang nantinya untuk bisa membuktikan di Liga 1 bahwa dia merupakan striker yang memang didambakan oleh tim nasional Indonesia. Amin. Semoga momen bagi Ramadhan Sananta, dan kita masih punya satu video lagi dari Papa Greg berkaitan soal harapan timnas Indonesia untuk kedepannya. Ini dia videonya. Sintayong udah ciptakan standar yang sangat tinggi, sehingga apapun yang siapapun lakukan di bawah itu gagal. Satu hal yang aku bisa lihat di era Sintayong, dia tegas. I'm the boss here. You don't like it? Ciao. Karena kalau enggak, nanti pelatihnya jadi kayak anak buah. Bro, every coach is different. Ada coach yang mau discuss sama pemain, tactical. Ada coach yang enggak mau. You have to respect that. Tugas kamu adalah jadi pemain. Either way, kalau Patrick bisa punya komunikasi yang baik dengan pemain, let's say pemain keturunan. Pemain keturunan, ada pemain keturunan, and then ada pemain yang main di sini, right? Mostly why I say pemain Belanda, because mereka nggak bisa bahasa Indonesia. Kalau itu bisa, if they can find a common ground to make it work, it will be easy. Kenapa? Karena udah ada basicnya. Sintayong udah lay out. Like with the winning terakhir lawan Saudi Arabia, I think it's good moment to go there to Australia and say, okay, we can actually win. Itu dia pernyataan dari Greg Nucolo sekaligus video penutupan di segmen Timnas Indonesia ini. Lu sendiri Bel, ngeliat tadi statement dari Papa Greg itu gimana? Relevan nggak? Apakah dia memang untuk tugas pelatih dari Patrick Kluivert bakal krusial banget nih untuk bisa memenangkan ruang ganti terlebih dahulu? Ya, setuju banget. Setuju banget. Memang mengharmoniskan ruang ganti itu menurut gua adalah tugas yang amat esensial buat pelatih manapun ya. Nggak mesti Sintayong, Patrick Kluivert ataupun pelatih-pelatih manapun di sepak bola gitu ya. Menurut gua sih Patrick Kluivert kan sudah ditunjuk beserta asisten-asisten pelatihnya segala macam. Tadi Pak Piga juga udah singgung, Sintayong juga sudah set standar setinggi itu. Sekarang ya tugasnya Patrick Kluivert bagaimana caranya dia harus meningkatkan standar itu, bahkan melebihi gitu kan. Semua terletak di dia, dan gua sebagai penikmat sepak bola Indonesia ya, penikmat sepak bola Indonesia secara umum dan specifically di sini harapan soal timnas ya, gue sih berharap kita bisa mewujudkan mimpi yang mungkin selama ini kayak cuma jadi omongan kayak omongan candaan, Piala Dunia gitu. Jadi karena untuk pertama kalinya kita tuh kayak ada harapan, bisa kali ya kita bisa lolos Piala Dunia gitu ya. Nggak cuma sekedar lolos Piala Dunia, lolos Piala Asia aja susah gitu kan kalau dulu. Nah, ini untuk pertama kalinya gua melihat sepak bola tuh ini ada peluang sedekat ini ya. Go for it gitu loh. Patrick Kluivert dan kawan-kawan Daniel Lanzar, Alex Pastoor tuh ya menurut gua harus banget memanfaatkan momentum ini. Mereka sudah bela-belain datangin pemain yang istilahnya jajaran pelatih yang berkualitas, termasuk tadi Jordi Cruyff. Nggak ada alasan untuk segera let's go upgrade tim ini, do more dari yang pelatih sebelumnya ya. Gua harapannya sih gede banget untuk timnas yang sekarang, gede banget. Oke, lu Zuf, ngeliat nih udah nggak lama lagi nih kita akan bertanding nih lawan Australia dan juga lawan Bahrain. Lu ngeliatnya gimana? What to expect dari Patrick Kluivert bersama karena ya tadi gue mau menyoroti di mana standar kita di bawah Sintayong ini kan udah tinggi kan. Dia udah bisa membawa kita ke hal-hal yang sebelum kita anggap agak impossible gitu kan. Tapi di era Sintayong kita bisa merasakan apa yang sebelumnya kita bahkan tidak pernah rasakan, termasuk kita masuk ke round 3 Piala Dunia ini. Dan ya kan Sintayong diganti bukan karena dia jelek kan, karena kita butuh booster, butuh menambah kekuatan kita, menselaraskan yang kemarin demi timnas kita untuk bisa lebih besar kemungkinan untuk lolos ke Piala Dunia. Jadi ya semoga ekspektasi kita untuk jajaran pelatih kita yang gue bisa bilang gemuk gini. Jadi mulai pelatih, asisten pelatih, staff ya ditambah penasehat taktikal. Besok tanggal 28 juga bakal ada Dirtek. Jadi ya semoga ekspektasi kita bakal sesuai lah dan kita bisa cepat-cepat beli tiket ke Amerika untuk nonton. Amin. Simple lah pokoknya. Lawan Australia 3 poin.
Piala Dunia depan mata. Nice statement. Nah, aman kalau itu. Oke. Karena emang ya Australia juga pincang. Jadi kita tunggu aja nantinya. Yes. Bulan depan nih semoga aja Jebretim kita doakan timnas Indonesia bisa menyapu bersih 6 Amin. poin di Amin. window World Cup qualifier di bulan Maret. Yes. Selanjutnya kita akan bermain hat-trick. Hayu, trivia 5 detik. Udah mulai. Jatuh lu Bel. Nah, ini nggak tahu nih seperti apa kuisnya karena tiap episode akan Beda-beda berbeda. nih, Tapi beda-beda kita akan nih. bermain secara individu. Yap. Kita akan cepat-cepatan untuk menjawab pertanyaan. Siapapun yang kalah nanti akan mendapatkan punishment yang akan diposting di Instagram dari Jebret Media. Aduh. Kita siapin bel dulu sebelum nanti kita ngobrol sama game master kita. Kalau gue udah pasti bel soalnya. Bret. Wah, yang kampanye tetot. Tetot, Rizal juga bel. Lu apa Bel? Wow, susah tuh biasa kepleset. Humble. Humble. Sit down, kid. Oke, kita langsung saja Not like berbincang dengan game master kita. Babrar. Selamat malam, Bapak Abrar. Ngebas banget tuh Min Timothy suaranya. nih, Timothy nih. Ini kuisnya bakal seperti apa ini? Jadi hari ini kita akan menebak jersey. Oh. Ini jersey tim apa? Aduh. Tahun berapa? Wah. Ini jersey Wah. home, away atau ter? Waduh. Wah. Sejak kapan kuisnya jersey sih ini? Wah. Susah ini. Mana nih? Selamat tahunnya. Semua orang ngaku si paling jersey. Oh. Untuk di episode ini tidak ada Gerardo ya. Kalau nggak Gerardo yang menang. Menang udah pasti itu. Jersey banget dia. Oke, kita masuk aja. Bakal ada 10 pertanyaan berarti Bang Abrar seperti biasa ya. Betul. Oke, kita masuk pertanyaan pertama. Oke, kita masuk. Silakan tebak jersey dan tahunnya. Humble. Aduh. Arsenal 14-15. Apa dulu? Jersey home, away. Arsenal away 14-15. Abang. Sorry Bang. Ya. Away 15-16. Revisi. Susah lagi anjir. Susah lagi. Jujur ya. Abang benar. Arsenal 15-16. 2, 1. Gila. Seri di Anfield 3 sama. Nggak, gue udah mau siap jawab tuh 15-16 soalnya. Revisi. 14-15 bukan gitu. Ada Campbell pemainnya di musim ini. Campbell. Ini away tetap sih. Kayaknya Away. away Away. Away Yang kan itu dia. away. Gold. Yang third hitam ya kalau nggak salah ya. Kalau Satu. ada home, away tertnya. Musim ya. Jangan dong, biar seru dong, biar seru. Gila lu. Apa? Oh, Pak, game masternya nggak yakin. Ini bagus. Bagus, Bisa ini ya. bisa feel the game. Ya kita masuk ke pertanyaan kedua. Bang Abrar silakan. Silakan. Humble. Tetot. Aduh. Rizal. Barcelona 12-13. Theo. Maka benar. 3, 2, 1. Silakan. Gila. Jersey. Jersey jeruk. Jersey. Bahaya nih. Musim-musim. RJ. Apa tuh? Rizal jersey. Iya. Musim-musim Nike gradasi itu ya. Udah mulai. Gradasi nggak jelas malah. Lanjut pertanyaan 3 Bang Abrar. Lanjut ya. Silakan. Humble. Rizal lagi. United 10-11. Gila. Rooney Chicharito. No chance, bro. Abang No chance, bro. 2, 1. Teto. Oh. 10-11 salah. Oh, pret. Silakan, Bray. United 9-10. Nggak mungkin. Apakah benar? 3. Itu air Chicharito, bro. 1. Teto. Chicharito itu. Lupa gue anjir. Iya. Kok mundur? Masa iya? Itu kan baju lawan Barcelona di final tuh. Tetot. Ya, dibuka sama Rizal tidak. Tetot. MU 12-13. Enggak. 3, 2, 1. Teto. Ih tadi gue emang jawabnya bukan itu ya? Sisa lu Bel. Bel, jawab aja Bel. MU 2008-2009. Chicharito bro. Itu belum. 3, 2, 1. Ih, Teto. 10-11 gue salah. Ini dia jawabannya. 11 kayaknya. Kasih tahu. 11-12 kan? Nggak mungkin, ini salah. Ini aja fotonya final lawan Barcelona. Iya. Emang itu musim berapa? Iya, 10-11 itu. Masih 10-11. Ini kalah 3-1 ini. 10-11 far. 11-12 away. Far. Coba kita cek dulu ya. Far. 10-11 harusnya. 11-12 kipernya De Gea bro. Iya. Van der Sar pensiun. Yoi. Far. Makanya kalau Oh, setelah dicek VAR, karena ini yang bikin anak magang. Jadi yang benar 10-11. Oh, 10-11. Oh, Akbar. Anak magang,
Gepeng, yang bener Peng, bikin kuis. Gepeng. Itu kalah dari Barcelona itu. Gue bingung banget, soalnya inget banget gue tuh nitip jersey itu soalnya 10-11 sama itu. teman gue, iya. Dan gue pernah pakai itu. Wah, lu malah ini. Arbit. 10-11. Berarti Rizal 3 nih udah. 3 Gila, no chance bro. Ya udah kita langsung aja ke pertanyaan keempat deh. Yuk, Bang Abrar. Jangan kalau jawab lagi Jal, lu udah masih selamat aja Jal. Oke, aman. Pokoknya kalau udah beruntun gitu udah ya. Udah kelar. Udah beruntun. Oke. Job done. Selanjutnya. Waduh. Oh, Wow. easy. Wow. Lu Italia lu. Abel. Itu tadi Arsenal 2122 kalau nggak salah. No. Arsenal. Kayaknya sorry. Arsenal soalnya. Tato. Salah. Itu sejak kapan pemain itu pindah ke Arsenal ya? Gue juga tahu. Kok bisa Arsenal? Tat. Oke. Silakan Dazu. Sorry. AC Milan 9-10. Bukan. 3, 2, 1, Solo. Lu gila, Zuf. AC Milan 12-13. Apakah benar? 3, 2, 1, salah. Gua deh jawab nih. Ya Faisal. Satu aja. Milan 13-14. Tidak, jawabannya adalah Tidak, Rizal jersey bener mulu. Kan kakak udah balik. Rizal jersey bener mulu. Ada Balotelli Gila nih. itu. benar kamu peraturan gue Rijal masa jawab. Iya, bener. Tadi nggak dihitung ya, nggak dihitung. Absolut, soalnya ini udah pasti bener dia nih. Iya bro. Ini gimana kita? Gue tuh tahun berapa, musim apa, lawan siapa gue bisa tahu tuh. Dari Keren foto-foto bro, begini. respect. Gila. Bukan kosong ya? Kan gua setengah ya? Iya. Ditambah dia juga seperempat, belum satu jadi Rizal anjir. Bukan kebanyakan ini ya, makanya sering lupa. Ya. Kebanyakan main game, jadi kan Oh, ini. Lanjut pertanyaan selanjutnya Bang Abrar. Selanjutnya. Waduh. Ih, kebangetan lo. Ini third. Kebangetan kalau nggak tahu Yang mah. third. Waduh. Ini gua kasih clue ya. Musim di mana Nuri Sahin main di sini ya. Iya. Bener kan, Jal? Wow. Gua kasih Apa? clue ya. Wow. Silakan. Madrid 11-12. No. Madrid 11-12, apakah benar? 3, 2, 1. Abel. Betul. Abel yang Respect. Ini Ronaldo gol back heel di baju ini nih dulu. Iya. Golnya back Bisa heel inget gitu ya? Kalma, yoi bener Ken. Susah nih kalau Liga luar nih. Abel 1. Abel. Akhirnya dapat satu. lanjut. Kita lagi dah. Ayo dah. Bang Abrar lanjut. Tat. Silakan. Liverpool 13-14. Apakah benar? Gokil. Hari ini apakah Dazu benar-benar tahu apa dia asal tebak? Jawabannya adalah Wih di Indonesia. Lagi di ini. Indonesia. Gua punya jersinya soalnya. sebutin. Mana? Mignolet, kiper. Terus ada Kolo Toure, Daniel Aiger, Lucas Leiva, Gerrard, Glenn Johnson bukan tuh. Yeah. Felipe Coutinho. Siapa sama ini? Halo. Ayo. Saya pas Liverpool. Coutinho. Coutinho ya gua pas ya. Stuart, ada Stuart Downing, Ya kan udah ada gua sebut semua tadi itu. Alberto. Stuart Downing, Luis Alberto. Iya. 19 ya? Iya, Downing 19. Yang tengah tuh sampai Mignolet, Luis Alberto kalau nggak salah tuh. Alberto. Brazil. Sampingnya siapa? Lupa. Jose Enrique. Jose Enrique. 13-14. 2-0 lawan Indonesia. Boleh lah setengah poin lah gue jawab pemain. Ya. Nawar. Lanjut Bang Abrar. Silakan. Easy. Tapi gue juga gak punya memori sih soal jersey ini. Iya lagi. Too easy man. Too easy. Berat deh gue dah. Coba dah. Silakan. City 2223. Dang. 3, 2, 1. Ngasal. Asal. Si paling asal, si paling tuh jersey. Silakan Dam. City 19-20. Dang. 3, 2, 1. Ngasal. Yo. Wah. Kalau nggak ngasal gue gimana? Ngasal juga. Berapa? City 18-19 mungkin. Aduh. Apakah benar? Kan. Abel. Gue yang jawab. 3, 2. Kasih tau jangan. Tahun lalu ya? City 16-17 pertamanya Pep Guardiola. Dibantai Barcelona 4-0. Ih. Wow. Dibantai Barcelona ini. Rizal jersey so beneran ini. Lawan Bravo. Rizal jersey. Waduh. Selalu dulu. Ini di Tanah Abang dulu. Ada dulu nongkrong di situ lu. Rizal ini karyawan klasik football set. Ya.
Vintage. Kalau nggak ini lu juaran jersey Great Ori Thailand. Anjing. Great Ori. Lanjut Bang Abra, gue pengen dapat poin Bang. 3, 2, 1, silakan. Wah. Wah, aduh. Wah. Ayolah. 3, 2, 1, balik. Wah. Wah. Kebangetan. Mau kasih clue gak pemainnya? Mainnya tahu. Mainnya tahu. Pirlo. Ya, enggak, Oh enggak. maksudnya tahunnya. Iya. Ada Miroslav Klasik. Siapa tuh? Lu Itali. Tahu musim itu. Waduh, Aduh pakai pinky. Brett. Wah. Oke. Ini kalau nggak ini, aduh tipis lagi anjir gue. Bentar ya. 14-15 Juve. Apakah benar? 3, 2, 1. Salah. Oh. Gue hitung nih, ambil lama. Tat. Ya. 12-13 Juve. 3, 2, 1. Salah. Bel, terakhir Bel, jawab Bel. Gua akan coba Juve 11-12 deh. 3, 2, 1. Benar. Anjir untung banget. Urut banget ya. Urut ya. Juara sama Conte. Musim perdananya Ini gua Conte. ingat. Di FIFA tuh Sekarang tahun baru ingat. berapa gitu. Last seasonnya Pirlo ya. Betul. Last seasonnya Pirlo ini. Oke, selanjutnya. Ini poin berapa tadi? Udah, enggak usah. 3-2. Gua nol, lu 1. Abel 2. Ye. Lanjut Bang Abra. Makin tipis ini. 2, 1. Wow. Tat. Silakan, Dam. Munchen 16-17. 3, 2, 1. Salah. Jujur ini susah. Tapi iya, kayak nggak ada momennya ya. Iya sih. Dia juga nggak tahu sama sekali. Tapi gue tahu kayaknya. statement. Brett. Kayaknya agak bagus. Silakan. Munchen Kayaknya 17-18. gitu. Salah. Bel? Jawabnya Bel. Ini biasa beruntung nih. Iya nih. Urut nih. tinggal salah beda dari itu. Bayern 18-19. Apa nggak benar? 3, 2, 1. Benar. Wis bener lagi. Sumpah itu benar. Wow, itu main di Anfield 0-0. Oh iya. Tahu lu. Gila, Dia tahu semua lu. Anfield 0-0. Rizal Pahlevi ini bener-bener bro. Tiago main tuh. Jualan jersey deh kayaknya. Tapi leg keduanya kalah di Lu waktu itu di line jualan jersey ya? Gue curiga anjir nih. Bukan lainnya deh. jersey GO ya, jersey GO. Bang, masih ada 18, berapa 19. pertanyaan lagi, Bang? Terakhir. Allah. Baru terakhir. 3, 2, 1. Aduh, Tahu dong. anjing. Pemainnya. Gampang. Tat. Ah, Ajax 19-20. 3, 2, 1. Salah. Brett, ambil Brett. Bel, lu dulu Bel. Bel. Tahu limpahan mulu. Jadi nggak bisa jawab sama sekali kan? Ambil Bel. Apa? Ajax 18-19 deh. Mampus. 3, 2, 1. Kelar. Ayo lawan siapa? Liverpool. Salah. Kan. Lawan Madrid 4-1. Juaranya Liverpool iya. Kelar udah gamenya. Udah. Ih, poin lu sama kayak gua dong. Iya. 3 sama gua. 3 itu limpahan Ya, lagi. Bang, di recap tapi enggak usah ke zoom ke gua ya. Untung ada Liverpool atuh. Untung ada Liverpool atuh. Berapa? 10. Abel, berapa Bel lu Bel? Berapa kali Bel? 30 sama kayak gua. Rizal 30. Anjing gua dipur, gua enggak boleh jawab aja. Iya, gua enggak jawab tapi nol gua. Gua bebas gua. Maksudnya dari berarti lu dapat ini immunity. Dapat. Susah. Apa Apa Bang Abrar? Ada apa? Ada apa nih? Ada apa nih? Sampai sistem gua koreksi aja. Sistem gua koreksi. Kok bisa ya begitu ya? Gila, Coba. Ini gepeng Oke, tolong, gepeng berarti ya. Fevovi akan mendapatkan hukuman. Comeback Nanti. deh, comeback nih, Comeback hukuman. akhirnya. Setelah sekian lama ya. Gua terus. Setelah Akhirnya. Keren Bel. Iya. Jadi pemenang loh. Oh iya, kita juga mau mengucapkan turut berbelasungkawa, turut berduka cita karena Coach Bejo Sugiantoro meninggal dunia. Semoga beliau ditempatkan di posisi yang terbaik lah di Amin. sisinya. Amin. Turut berduka cita sekali lagi Jebret Tim ya. Oh, jujur gua shock tapi. Iya, Coach Bejo ya. Iya, di era Salah satu Persebaya. sosok yang ini Bapaknya juga untuk di Jawa Timur. Irianto, Iya. iya. Memang Legendaris itu. jujur karena gue dari Jawa Timur juga, jadi gue cukup kaget dengan kabar ini. Legend. Terus berduka cita, semoga Turut berduka keluarga cita. ditinggalkan juga diberikan kelapangan dada. Amin. Amin. Aduh, gue shock, gue gak bisa kata-kata lagi dah. Ditutup aja deh. Ya, terima kasih Jebret Tim yang udah nonton DPI Muda episode hari ini. Kita akan ketemu lagi di DPI Muda berikutnya. Bye bye. Bye bye. See you, dadah.